Shalom Bapak Ibu. Adik-adik sekalian, anak-anak shalom. Yes, oke deh. Mari dengan sukacita beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Ya. Saudara pernah dengar Yabes? Dalam bahasa Ibrani berarti dia akan berduka, dia akan sengsara. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama Yabes. Dan doanya sangat populer. Di era tahun 93 hingga awal 2000-an, doa Yabes itu menjadi sangat terkenal. Berjilid-jilid buku dicetak untuk memproduksi beberapa buku menarik tentang doa Yabes. Mengapa? Karena orang ini terkenal luar biasa, bukan karena doanya. Tapi kalau baca literer teks kita, Bapak Ibu akan menemukan satu kali dia berdoa, 4 permintaan. Dan permintaan itu langsung dikabulkan. 4 pokok dia minta langsung dapat. Lalu orang berbondong-bondong untuk cari tahu bagaimanakah agar mendapatkan penggenapan doa seperti doa Yabes. Akhirnya orang mulai begini, aku ingin doa Yabes. Kenapa? Karena yang dia minta adalah hal-hal yang sukses, bahagia, berlimpah-limpah, lipat kali ganda, dan Tuhan kabulkan. Lalu ada yang menghubungkan begini, Yabes minta berlimpah-limpah. Ini Yabes tidak tahu bersyukur. Yabes minta berlimpah-limpah, padahal Alkitab mengajarkan oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami, mintalah secukupnya. Kenapa Yabes minta berlebih? Dan itu menjadi persoalan. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada saudara tentang doa Yabes, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, supaya 2024 kita mulai dengan kegiatan terjadwal, ada semangat doa Yabes yang tepat secara Alkitabiah. Banyak orang salah kaprah tentang doa Yabes. Kita mulai dulu dengan mengapa dia dinamakan Yabes. Yabes itu sekali lagi, dia akan berduka, dia akan menderita. Mamanya bilang begini, I bear him with sorrow. Aku lahirkan dia dalam penderitaan. Saya lagi berpikir kenapa ya? Lalu saya cari referensi. Wow, ternyata untuk membuat anak ini keluar dari rahim mamanya, proses bersalinnya tidak mudah. Kebenaran anak tertua saya bikin siksa mamanya, tapi untung mamanya nggak kasih nama Yabes si Stefan itu, karena bukaannya cuma sampai 67 kalau nggak salah, dan berhenti di situ. Akhirnya Sesar. Untung lagi nggak dikasih nama Sesar, dia punya nama itu. Saya berpikir, oh berarti dia mengalami kesulitan yang amat sangat waktu melahirkan. Tetapi tahukah Bapak Ibu, tradisi Israelnya begini, nama itu punya makna. Dan makna itu akan dialami dan dijalani oleh orang itu sepanjang hidupnya. Jadi orang dikasih nama itu berhubungan dengan apa yang dia akan alami, apa yang akan dia lakukan atau apapun. Contoh, Yosua dalam bahasa Ibrani. Kalau kemudian dalam bahasa Yunani, Yesus. Dalam bahasa Inggris, Jesus. Dalam bahasa Indonesia, Yesus. Itu berarti Allah penyelamat. Yesus diberi nama itu karena karyanya adalah dalam rangka penyelamatan. Atau saudara mendengar kata Moses, Musa, yang berarti yang diangkat. Tapi guru-guru sekolah minggu kasih panjang, yang diangkat dari air. Mentang-mentang dari sungai Nil dikasih tambah air. Padahal Moses itu berarti yang diangkat, nggak ada pakai air, yang diangkat. Itu diberi nama itu karena dia waktu itu diangkat dan dilindungi. Atau sudah mendengar kata Yakub. Yakub artinya apa? Bukan Israel, itu nama baru dari Yakub. Yakub orang bilang pengkhianat, atau Yakub dibilang pencuri. Padahal Yakub itu berarti pemegang tumit. Kenapa dikasih nama Yakub si pemegang tumit? Karena waktu dia lahir, dia pegang tumit kembarnya Esau. Aku lagi berhayal gimana caranya dia pegang tumit kakaknya. Mama tolong jelaskan dulu. Memang kalau orang kembar bisa langsung
Keluar bareng kah? Habis dia langsung pegang kakinya baru baku ikut keluar, enggak ya? Atau bagaimana? Pasti ada jedahnya kan? Jadi saya berpikir kapankah dia pegang kaki kakaknya itu di saat keluar? Tidak mungkin ada USG waktu dulu kan sehingga bisa dia lagi pegang kandungan, yang enggak mungkin. Nah, dikasih nama pemegang tumit, bahasa Ibraninya Yakub. Tradisi Israel, peribahasanya begini, lu pegang tumitku. Pak Darin, saya enggak suka Anda pegang tumit saya. Itu artinya apa? Engkau mengkhianatiku. Engkau mencuri hakku. Yakub punya makna itu, tapi artinya pemegang tumit. Akhirnya orang bilang Yakub itu berarti pencuri, pengkhianat, penipu. Engkau tipu aku, engkau pegang tumitku. Jadi ada begitu banyak. Ada orang Manado nggak di sini? Saya yakin nggak ada ya. Di sini cuma ada orang yang percaya pada Yesus Kristus. Ada anak sakit. Berbulan-bulan DP kokehe ndak berhenti. Tahu kokehe? Jatah tigo. Itu batuk ndak berhenti-berhenti. Apalagi musim penghujan begini. 1 tahun batuknya nggak berhenti. Apa yang dibuat oleh mama papanya? Saya lahir besar Manado Bapak Ibu, jadi saya tahu tradisi itu. Dorang ambil itu anak. Bikin apa? Dorang kasih titip pada papa ade atau mama ade. Kong dorang ganti DP nama. Bukan lagi Darin, maaf Pak Darin. Bukan, langsung dikasih nama. Buang. Siapa kan seakan-akan dibuang itu anak. Ajaib benar. Pas kasih ke tetangga, ke keluarga yang lain. Ketika dia dibuang, baik dia. Sembuh dia. Ada orang Batak Karo di sini? Ada. Konon katanya, mohon maaf kalau saya keliru. Beliau Batak Toba ya. Kalau orang Batak Karo, konon katanya, ketika lahir apa yang dilihat itu dia yang kasih nama. Langsung kasih nama itu. Marga kursi keliat. Mungkin begitu kali. Pas dilihat kursi. Jadi apa tapi sekarang udah enggak. Mereka sudah berubah. Yang saya mengatakan adalah tiap nama itu punya makna. Tiap nama itu punya arti. Sekarang tolong saudara bayangkan. Ketika anak itu lahir, mamanya bilang, I bear him with sorrow, Yabes. Dia akan menderita. Dia akan berduka. Otomatis seluruh perjalanan hidupnya penuh dengan duka, penuh dengan penderitaan. Seakan-akan ia dikutuki orang tuanya oleh namanya. Makanya hati-hati kasih nama. Dan benar Bapak Ibu, kalau saudara baca ayat 10, kesengsaraan pada ada dia, sakit dia alami, wilayah teritorinya sangat kecil, penderitaan ada padanya. Kalau saudara baca ayat 4, ketika dia minta 4 doa itu, berarti kebalikan yang dia alami. Dia sedang mengalami sengsara, dia sedang mengalami kesakitan, dia sedang mengalami penderitaan. Saudara bisa bayangkan? Nama itu menjadi kutuk atas dirinya. Tidak ada kehidupan yang senang, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Yabes mengalami persis seperti yang disampaikan oleh mamanya. Saya lagi berhayal pindahan dari ayat 9 meloncat ke ayat yang ke-10, ada momen apa? Saya lagi berpikir kemungkinan besar dia lagi merenung. Hidupku tidak indah. Mungkin. Kesakitan selalu ada padaku. Penderitaan aku peroleh. Saya mengalami ketidakbahagiaan. Dia barangkali merenung pada titik diam. Ketika sudah sangat nadir, gak tahu mau bikin apa. Tiba-tiba dia mengucapkan 4 permohonan yang luar biasa ini. Mengucapkan 4 permintaan doa Yabes itu. Bapak Ibu ingin tahu doanya, bagusnya lewat pujian. Saya minta kita angkat satu lagu ini, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Daerah
Bapak Ibu, saya akan bacakan permintaannya itu apa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, 1. Memperluas daerahku, 2. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dan 4, kesakitan tidak menimpa aku. Nanti tolong dicatat. Dan doa ini dipakai oleh begitu banyak halayak Kristen. Dan beberapa orang memberi kesaksian tentang mujizat doa Yabes. Dan kita penasaran, mengapa bisa dia minta? Ayat 10 bilang begini, dan Tuhan mengabulkan permohonannya. 4 permintaan dikabulkan. Hal pertama Bapak Ibu, mengapa ini menjadi begitu penting? Dengarkan, bukan doa Yabes yang penting. Ini yang salah di banyak orang Kristen, mengagungkan doa Yabes. Maaf Bapak Ibu ya, saya mau katakan, Karis jangan bilang doa Yabes itu berkuasa. Saudara salah fokus. Yang penting bukan doa Yabesnya, tapi yang penting Tuhannya. Amin. Oh ini penting, dengarkan. Fokus saudara bukan soal kalimat doamu, tapi fokus saudara yang mendengar doamu. Biar lagi dia punya permintaan 4 kali lipat sekalipun, tapi kalau dia salah arah dan bukan pada Yahweh Elohim, gagal doa itu. Maka hal pertama yang saya mau katakan, pokok utama ketika engkau berdoa, tujukan kepada Tuhan. Dan saya tidak suka menyebut kepada Tuhan. Maaf Bapak Ibu, bukan ajaran sesat. Tapi saya suka mengikuti doa Bapa kami. Yesus tidak mengajarkan begini. Jika engkau berdoa, katakanlah Elohim, Adonai, no. Tapi dia bilang kepada muridnya, jika engkau berdoa, katakan begini, Bapa kami yang di sorga. Saudara tahu? Apa artinya? Relasinya jadi dekat. Hubungannya bukan pencipta dan hasil ciptaan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, saya kalau berdoa nggak pernah bilang Tuhan. Saya bilang Bapa kami. Kenapa? Relasinya bukan sang halik dengan makhluk di bawah. Tapi relasinya adalah Bapa dan anaknya. Dan Tuhan berjanji, Bapa mana yang akan memberi ular kalau anaknya minta ikan, atau roti kalau atau batu kalau anaknya minta roti. Jadi bagi saya tujuan doa sangat penting. Bukan cuma isi doa, tapi tujuan doa. Berdoalah kepada Bapa. Tapi jangan cuma Bapa tok. Karena ada banyak Bapak di sini, Bapak daring. Bapa dalam Yesus Kristus. Mengapa? Efesus 1 ayat 5 bilang begini. Oleh Yesus Kristus engkau menjadi anak-anak Allah. Kalau bukan Yesus Kristus, engkau dan aku tidak bisa sapa di atas itu dengan Bapa. Maka bilanglah Bapa dalam Yesus Kristus. Mengapa? Jadi saya bilang proses pertama, tujuan doa sangat penting. Yang kedua, siapa bilang ini tidak puas? Siapa bilang dia angku? Siapa bilang dia tidak mengucap syukur dengan apa yang dia dapat sampai dia berdoa meminta berlimpah-limpah? Bahkan ada beberapa buku menghubungkan dan mengkajikannya, bahkan melawankannya dengan doa Bapa kami. Tidak boleh minta berlimpah-limpah karena Tuhan Yesus mengajarkan secukupnya. Saya mau buka kartu kepada Bapak Ibu. Di doa Bapa kami tidak ada kalimat secukupnya. Teks asli itu kalau di Indonesia kan adalah berikanlah kami roti sehari-hari. Nggak ada secukupnya di situ. Cuma diterjemahkan ke bahasa kita karena makanan pokok orang sana itu roti. Tapi literarnya dalam bahasa Yunaninya doa Bapa kami itu makanan kami roti sehari-hari. Apa artinya? Peliharalah kami hari per hari. Jadi gak bicara secukupnya, hari per hari. Jadi jangan perlawankan doa Yabes dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami tidak bicara secukupnya, tapi bicara soal pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Allah memeliharamu dari matahari terbit sampai terbenam, dan berulang lagi matahari terbit, matahari terbenam. Berkatnya itu selalu per hari, tidak per bulan. Makanya Ratapan bilang berkatnya selalu baru tiap pagi. Per hari, pemeliharaan Tuhan per hari. Jadi sinkron dengan doa Bapa kami, berikanlah kami roti sehari-hari. Jadi tidak ada perlawanan dengan doa Yabes. Lalu kenapa dia berani minta? Ini bukan keserakahan. Poin kedua saya bilang begini, loncatan iman. Dengarkan, loncatan iman. Dari tidak punya apa-apa,
dari kesakitan tiba-tiba teng, agar kesakitan tidak menimpa aku, tidak ada sengsara, teritoriku diperluas, kekuasaanku ada, berlimpah-limpah aku. Dari nol dia nggak minta 10, dari nol dia tidak minta 100, dari nol dia minta berlimpah-limpah. Saya mau katakan apa itu? Lonjatan iman, lompatan iman. Kekristenan saudara dan saya harusnya dibangun pada lompatan seperti itu. Sudahlah, Tuhan tahu kemampuanku cuma begini. Itu perkataan iman akan jadi. Tapi kalau saudara barang berkata, oke, orang boleh bilang saya bukan siapa-siapa, tapi dalam Tuhan aku akan jadi siapa-siapa. Itu loncatan iman. Doa Yabes tidak mengajarkan keserakahan, tapi saya sedang berpikir dia lagi termenung pada nol besar, tiba-tiba menjadi kelimpahan. Itu lompatan Bapak Ibu. Makanya saya mau bilang poin yang kedua, saudara perlu memiliki lompatan iman. Jangan biasa-biasa saja. Maaf ya Bapak Ibu, ini bukan soal teologi sukses, bukan. Tapi saya bilang, jangan mau biasa-biasa saja. Minta kepada Tuhan dalam kelimpahan. Loh, Bapakmu kaya kok. Jadi Tuhan, kalau boleh ya, walaupun cuma kerja sedikit yang penting dapat. Ngapain doa seperti itu? Doalah dengan lompatan besar. Bapak, aku mau diberkati berlimpah-limpah. Pekerjaan anakku, sekolah, masa depan, berkati aku dengan berlimpah-limpah. Itu bukan doa egois, itu keyakinan iman. Ini hal kedua. Ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Perkataan iman. Dia sakit, dia bilang, aku disehatkan. Dia sengsara, dia bilang aku dipulihkan. Aku nggak punya uang, aku diberkati berlimpah-limpah. Teritoriku kecil, diperluas wilayahku. Saya mau bilang apa? Perkataan iman. Bapak Ibu, perkataan iman sangat penting. Jadi poin ketiga mau bilang begini, jangan mengatakan apapun yang melemahkan hatimu ketika hadapi persoalan. Jalan buntu saya dapat. Aku nggak ngerti, adakah jalan keluar? Tahun ini berarti masa depanku dengan keluarga tidak ada lagi. Enggak. Kau harus berani berkata, tantangan tahun ini besar, sulit. Tapi aku percaya, tantangan boleh besar, Tuhanku lebih besar. Aku tahu nggak ada jalan keluar, buntu memang. Apalagi kondisi anakku seperti ini, aduh. Tapi di mana tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Itu loh perkataan-perkataan iman yang kadangkala tidak dipakai. Kalau bangun tidur, habis berdoa bercermin, pakai cermin besar, pandang muka baik-baik dan bilang, walaupun belum basmengken atau balipstik, lihat baik-baik dan bilang, hari ini engkau diberkati. Hari ini usahamu diberkati. Hari ini engkau akan menemukan demi. Why not? Karena ternyata perkataan ini singgah di pikiran dan kena menciptakan enzim tertentu untuk membuatmu bergembira. Dan hati yang gembira kata Alkitab adalah obat yang manjur. Kadangkala kita tidak memberi spirit yang benar pada diri sendiri melalui perkataan-perkataan itu. Amin. Oke, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, 2024 ini sangat misteri. Tahun politik, kita nggak tahu kondisi Indonesia akan bagaimana nanti. Ada banyak hal yang akan dialami yang masih misteri. Tapi gereja Tuhan selalu percaya tentang ini. Selama Tuhan masih mengasihi Indonesia, Indonesia akan diberkati. Amin. Kita harus berani berkata apapun. Aduh, itu TikTok mengganggu kita kan hari-hari ini. YouTube dan sebagainya, berbagai informasi yang kita dapat tang dan mulai berperang dengan banyak hal dan segala hal di dunia politik apapun. Ada apa ini Indonesia? Saya mau bilang begini kepada saudara. Selama Tuhan masih ada, Indonesia akan diberkati. Apapun. Mau siapapun nanti. Whatever. Itu yang pertama saya mau bilang. Itu perkataan imanku untuk Bapak Ibu. 2024. Ada enggak dari saudara yang sedang bergumul tentang anak-anak?
tentang dia punya masa depan, tentang dia punya kuliah. Wah, kemarin kami kumpul para pendeta di Lawang, kami berbagi cerita dan berkisah. Dan saya bilang, ternyata bukan cuma saya yang bergumul. Oh, enggak mudah tentang rentetan tagihan. Oh, betae. Tentang vonis dokter atau apapun. Saya mau sampaikan kepada saudara, miliki lompatan iman. Jangan biarkan kondisi di depanmu mengubahmu. Tapi buatlah imanmu mengubah kondisi ini. Jangan loyo, jangan down doang, jangan jatuh. Berdirilah teguh. Janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah dirancangkan kecelakaan untuk saudara, tapi rancangan damai sejahtera. Maukah engkau melompat bersama Tuhan dalam keyakinan ini? Dalam keyakinan. Jadi bagi saya poin 2 ini sangat penting. Percayalah dalam kuasanya hal yang engkau gumuli. Makanya kan kemarin aku wanti-wanti tanggal 31 Desember lalu toh, untuk ajak Bapak Ibu siapkan 2 kotak. Yang susah taruh di warna hitam, yang senang taruh di warna putih. Nanti buka di 31 tahun depan, saudara akan menemukan bertumpuknya warna hitam. Ternyata engkau tetap ada di penghujung tahun yang baru. Saya mau bilang, besarnya masalah sekalipun, lompatan iman ini akan memungkinkan saudara untuk mampu melaluinya. Terseok sekalipun, bersama Tuhan engkau mampu melakukan perkara-perkara besar. Amin. Yang cuma amin-amin baru bergumul lagi, baru telepon dan WA, Pak tolong doa dong bla bla bla. Perkataan imanmu harus besar. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, ada 2 opsi. Orang selalu senang menjadi Yabes yang mendapatkan jawaban doa. Keren banget ya kalau bisa jadi Yabes. Kalau saya sudah jelaskan ke Bapak Ibu, Yabes itu menderita. Yabes itu susah. Saya akan tanya ulang, benarkah saudara mau jadi seperti Yabes? Kalau gua nggak mau, ngapain menderita? Enggak lah. Kalau hebat banget Yabes bisa dapat jawaban doa, yes saya setuju. Tapi saya mau bilang poin kedua, pilihan kedua. Kalau cuma jadi Yabes yang dapat jawaban doa, itu level biasa. Maaf ya, tidak merendahkan Yabes. Yabes itu hebat banget, sampai ditulis Alkitab cuma 2 kali namanya muncul di Perjanjian Lama, itu pun di kitab Tawarik di 2 ayat itu. Cuma itu, dan itu hebat banget. Itu pun dari cabang yang lain yang bukan siapa-siapa. Tapi saya bilang, bagi saya ada level yang lebih tinggi dari mendapatkan jawaban doa Yabes. Apa itu? Bapak Ibu Pak tahu? Tuhan, luaskanlah teritoriku. Saya mau tanya, benarkah langsung terjadi? Memang simsalabim. Tuhan, biarkanlah aku diberkati penghasilan ladangku. Yabes berdoa. Benarkah langsung panen? Enggak. Tuhan, biarlah aku tidak sakit-sakit lagi. Pasti dalam proses. Pasti ada kemenakannya, ada sepupunya, ada istrinya, ada orang lain, atau ada pembantunya, atau ada tukang kebunnya yang ikut tanam dan nyiram tanamannya untuk berlimpah-limpah hasilnya. Ada pengawalnya yang ikut berperang untuk merebut teritori hingga jadi luas. Ada proses yang panjang, bukan jatuh dari langit. Doa Yabes itu walaupun ayat 10 bilang dan Tuhan mengabulkan, bukan langsung jadi. Enggak, itu proses panjang. Siapakah orang-orang itu? Alkitab enggak sebut. Siapakah yang tolong Yabes untuk perluas wilayahnya? Alkitab enggak bilang. Siapakah yang kemudian menyembuhkan sakitnya dengan berbagai hal? Alkitab tidak katakan. Tapi bagi saya ada pihak lain di belakang Yabes yang mengalami jawaban doa Yabes. Maka saya bilang pilihan kedua. Kalau orang cuma mau jadi Yabes yang terjawab doa, saya mensugesti saudara dalam kebenaran. Pilihan kedua, jadilah penjawab-penjawab bagi Yabes yang sedang berdoa. Jadilah tangan Tuhan yang membuat Yabes sedang bertelut itu wilayah teritorialnya diluaskan. Bagi saya di level yang lebih tinggi adalah engkau jadi Allah Tuhan untuk mereka yang sedang berlinang air mata dan memohon jawaban doa. Engkau bisa dipakai Tuhan bukan sebagai Yabes, tapi penjawab-penjawab doa Yabes. Amin.
Itu level lebih penting Bapak Ibu. Yaitu engkau menjadi alat Tuhan untuk sukacita orang lain. Orang tidak sebut engkau, tapi memuliakan Tuhan. Keren banget enggak? Jadi bagi saya, benar kita rindu diberkati seperti Yabes. Tapi Tuhan pakailah aku, supaya melalui aku orang merasa diberkati oleh engkau. Itu sesuatu yang dahsyat. Pasti Bapak Ibu sudah mengerti saya mau bawa kemana ini aplikasi ini. Kita punya doa Yabes loh, yang sejak pertengahan tahun ke akhir tahun kita berdoa luar biasa. Tuhan, luaskanlah teritori GPIB Karis. Entah sayap kiri atau sayap serong kanan. Karena dua opsi nih. Kita punya teritori yang mau diperluas kan. Ada yang tahu nggak? Ada yang paham nggak ini? Sudah tahu kan? Tentang aset yang kita mau minta ke Tuhan tuh. Dan kita sedang berdoa untuk itu. Dan bergumul untuk itu. Kiranya ada penjawab doa Yabes juga yang Tuhan kirim. Yang menurut saya tidak harus dari luar. Tapi mungkin engkau dan aku yang bergumul tentang teritori ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Eman itu berat loh. Eman-eman, kalau bahasa Jawa itu eman-eman apa ya? Yang eman bang, eman. Hitungan di atas kertas kita, impossible. Tapi saya mau ajak PHMJ, Majelis Jemaat, pengurus Pelkat, seluruh warga jemaat. Kita harus miliki lompatan iman. Aku sampai sedikit ngomong-ngomong ke beberapa teman pendeta, rasanya saya tidak mau mutasi Tuhan. Sampai itu atau itu kami dapat. Tapi kalau enggak dapat enggak mutasi saya. Bapak Ibu ayo dong miliki lompatan iman. Ini dulu, miliki lompatan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan. Tapi ada komanya. Kalau cuma doa doang, mana ini kotak ini enggak jadi itu. Engkau bisa menjadi penjawab doa Yabes. Panitia merencanakan, Pak Budi, kita udah merencanakan untuk membuat kartu janji iman. Walaupun saya sempat curhat ke mereka, panitia dan beberapa PH. Ini kayak paksa jemaat. Enggak, aku bilang oke lah, terserah Tuhan mau bikin bagaimana. Tapi akan disiapkan Bapak Ibu semangat kerjasama ini. Melalui kartu khusus yang akan diedarkan. Dan tidak akan membebani saudara, kita sudah tahu. Tidak akan sampai membuat Bapak Ibu punya dapur tidak ngepul. Tapi untuk Tuhan kita mampu melakukan perkara besar. Amin. Saya sudah mau tutup Bapak Ibu. Selamat menjadi Yabes yang diberkati. Tapi selamat menjadi penjawab doa Yabes dimanapun saudara berada. Kiranya Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah. Dihindarkan dari sakit dan malapetaka. Diperluas wilayah teritori yang Tuhan percayakan. Pada tanggung jawab di level manapun pekerjaan dan usaha saudara. Dan kiranya lewat berkat itu engkau melebarkan sayap tangan kasih Tuhan bagi orang-orang lain yang membutuhkan cinta kasih. Haleluya. Amin.